Ya, Assalamualaikum Bu Tinta. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi hari ini saya ingin berbincang sedikit dengan Bu Tinta sebelum nanti saya masuk melakukan observasi di kelas Bu Tinta. Jadi saya ingin sebelum saya nanti masuk ke dalam kelas Bu Tinta, kita melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Jadi tujuan supervisinya ini nanti untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai untuk pelaksanaan supervisinya nanti kapan ya? Pelaksanaan supervisi pada hari Senin 27 Oktober pada jam ke-3. Kelas berapa ya? Kelas 10.4. Jadi kita sepakati nanti untuk pelaksanaan observasi supervisinya nanti di kelas Iya. jam ke-3. Kemudian apa tujuan pembelajarannya Bu Tinta nanti di kelas? Tujuan pembelajaran pada saat supervisi di kelas ada dua, karena temanya tentang announcement. Kemudian yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi gagasan utama dari teks announcement. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis informasi tersurat maupun tersirat dalam teks announcement. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin kita capai? Karena tujuan pembelajarannya ada dua, maka area pengembangan yang hendak dicapai juga ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi gagasan umum teks announcement. Yang kedua, menganalisis informasi tersurat dan tersirat dalam teks announcement. Berarti ada dua sama dengan tujuan pembelajarannya. Iya. Bagaimana dengan strategi yang mungkin dipersiapkan untuk diterapkan dalam kelas nanti? Strategi yang saya persiapkan karena ini merupakan yang ditonjolkan adalah aspek reading, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, problem based learning. Jadi anak-anak diajak untuk melihat suatu masalah dalam reading, kemudian mereka berpikir secara kreatif dan inovatif untuk mencari solusi setiap fase dari masalah tersebut. Selain itu Kemudian untuk pendekatan dari supervisi saya, dari pengajar saya adalah menggunakan pendekatan berbasis TPEC, yaitu teknologi, pedagogi, content, knowledge. Karena di sini mengedepankan bagaimana anak itu merasa tidak jenuh, bosan dalam pembelajaran. Jadi saya menerapkan teknologi, dalam TPEC diterapkan teknologi, jadi anak-anak merasa senang dalam pembelajaran di dalam kelas. Kemudian satu lagi menggunakan pendekatan student center approach, di mana guru hanya bersifat memfasilitasi, fasilitator, dan yang berperan utama dalam pembelajaran tersebut adalah siswa. itu ya, ada 3 strategi yang digunakan nanti. Baik, itu saja mungkin untuk pra-observasi. Nanti berarti di hari Senin nanti saya akan mengobservasi di kelas ini. Oke, terima kasih Bu Tinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon students. How are you today? I hope you are all in a good condition, because if we have a good condition, you can do anything to make your success. Okay class, see you again with Ma'am Dwi with English class. To make running well our class today, let's pray first. Who is the captain of the class? Aura Malik. Where is Aura Malik?
Aura Malik, please lead your friend to pray together. Okay, student, before we continue, I will check your attendance list. Izan, how is your day? Okay. Okay, thank you. Natasha, how is your day? Yes. Duta, how is it going? I'm okay. Rifki, how is your day? Thank you. Deswinta, where is Deswinta? What is your day? Nasifa, what do you feel today? Boy? Very good, man. Very good. Okay, of you, please stand up. Follow my gesture, please. Okay, stand up, please. Ready? Ready. Follow my gesture. 1, 2, 3, go. English. Thank you very much. Well, student, are you ready for our new topic? Okay, I will remind you about our topic in the last meeting. What is our topic in the last meeting? Descriptive text. What is descriptive text? What is descriptive text? Yes, Izan. Descriptive text is text which says what a person or a thing is like. Excellent. Now, Look at this crossword puzzle. Ini teka silang ya. I will give you crossword puzzle relate to the announcement. Please try complete the question there. Try complete the question by answer in the fill the blank. Anyone can answer? Please write down your answer in the crossword puzzle. Raise your hand, please. Okay, Ampol, please. Okay, ready? Announce about class meeting to this class. Okay, Julia, go ahead. Good morning, guys. I'm one of you as members. I'd like to announce that we are going to have class meeting after the semester test. We are going to hold sport competitions such as basketball, volleyball, and futsal. Besides, each class is expected to prepare art performance for the last day of the class meeting. Is there any question? Do we need to pay to contribute to the class meeting? No, you don't need to pay. All expenses are under the school's responsibility. In heard that there will also be class play online competition after the sport competitions. Is it true? Yes, you are right. I'm sorry I forgot to announce about this competition. Do you have any other questions? No. Miss Green, I think that's all. Thank you for the time. You're welcome, Julia. Have a nice day, Mom. Have a good day, Julia. After you watch the video, there are a question for you. What is the announcement based on the video? What is the announcement about based on the video? Raise your hand, please. Yes? About school competition there. Yes, that's right. What competition
be held? Raise your hand please. Yes, Nora. Ya, Duta, Rizky, Deswinta. Group 2, Putwa, Akbar, Nora, Liana, Bagus. Well, class, now it's time for you. You get a quizzes. There is 5 questions about announcement text. Please do in quizzes. Check your group. I will send the link of quizzes. This is time for you to present your work result with your group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Yudita? Alhamdulillah baik. Sehat nih. Iya sehat. Jadi tujuan kita hari ini bertemu kembali setelah melakukan observasi kelas yang sudah saya lakukan. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan hasil observasi saya terhadap proses pembelajaran berbagai kelas. Jadi kemarin itu kalau menurut pengamatan saya itu pembelajarannya ini sudah sangat aktif. Jadi kegiatannya sudah bisa membuat murid-muridnya ini bersemangat untuk menjawab gitu ya, dan aktif dalam pembelajaran. Kemudian Binta juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin kalau yang saya amati Binta melakukan pembelajaran diferensiasi proses dan konten ya, menggunakan written sama spoken announcement. Kemudian anak-anak sudah diminta untuk bekerja sama dalam kelompok gitu ya. Kemudian mungkin Bu Beta bisa merefleksikan apa kira-kira dari proses pembelajaran kemarin yang sudah Bu Beta lakukan. Saya mengajar di kelas 4 pada waktu itu dengan tema announcement. Di tema announcement itu tidak semerta-merta saya ajarkan, memang tidak semerta-merta saya ajarkan secara global ke anak-anak, cuman saya membuat 2 versi karena mengingat di 10.4 itu ada tipe anak yang auditory sama visual. Karena pembelajarannya menggunakan diferensiasi, jadi saya bedakan anak-anak itu saya bagi dua kelompok dalam beberapa kelompok kecil. Untuk anak-anak yang suka visual itu saya beri reading dengan video. Kemudian untuk anak-anak yang suka mendengarkan saya beri announcement dengan audio. Jadi spoken audio gitu, apa announcement Yang untuk suka mendengarkan ya. Kemudian mungkin itu tadi kelebihannya ya mungkin ya dari proses pembelajaran yang sudah Bu Binta lakukan. Kalau untuk mungkin ada kekurangan nggak kira-kira Bu Binta merasa ada kurang nggak dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Tentunya dalam setiap pembelajaran saya ingin lebih baik dari sebelumnya. Kekurangan dari pembelajaran saya yang kemarin adalah belum ada kesepakatan kelas di awal. Jadi tidak ada kesepakatan, anak-anak langsung pembelajaran awal briefing gitu. Tapi Bu Binta belum mengkoordinasikan anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas dalam pembelajaran saat itu ya. Berarti itu mungkin yang belum ada pada saat itu. Kemudian untuk kemarin juga Bu Binta sudah, saya lihat itu sudah menggunakan berbagai variasi media pembelajaran. Itu menggunakan apa ya Bu? Untuk media pembelajaran saya menggunakan metode kombinasi berbasis teknologi teknologikal, pedagogikal, content knowledge, yaitu saya menggunakan media quizzes. Jadi anak-anak
setelah mendapatkan reading, mendapatkan teks anak-anak, saya beri soal dan quizzes, menjawab berdasarkan, kemudian mendengarkan sound dari quizzes itu anak-anak kan terpacu untuk saling berlomba memenangkan seperti game gitu, melalui quiznya. quizzes. Kemudian juga saya juga memadukan dengan crossword puzzle, teka-teki silang pakai puzzle. Iya, pakai puzzle menggunakan aplikasi Puzzle Maker. Memang menggunakan IT di sini. Menggunakan IT untuk menyesuaikan kebutuhan anak-anak dan minat anak-anak di masa sekarang. Berdasarkan dari pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan, ya mungkin apa yang terpikirkan tindak lanjut yang terpikirkan oleh Bu Binta? Untuk rencana tindak lanjut ke depan, dan saya akan mengikuti workshop atau seminar untuk perbaikan pembelajaran saya di kelas belajar ya. Workshop atau seminar yang bertema tentang bahasa Inggris itu dengan di luar, baik di universitas yang di luar kota maupun di dalam. Berarti Bu Binta ini melalui kegiatan workshop ini pengen mengembangkan kompetensi sebagai pendidik ya. Kemudian selain mungkin mengikuti workshop, seminar, apalagi kira-kira saya kalau MGMP itu sudah saya lakukan sejak dulu. Dari situ saya juga mendapatkan banyak hal, ilmu yang bisa saya dapatkan, dan tentang bahasa Inggris, pembelajaran yang menyenangkan untuk saya terapkan di kelas. Berarti melalui MGMP guru bahasa Inggris ya. Di situ bisa berbagi praktik baik mungkin ya tentang pembelajaran. Bagaimana dengan tujuannya? Jadi tadi Bu Binta ingin mengikuti workshop untuk meningkatkan kompetensi diri. Berarti tujuan yang ingin Bu Binta capai adalah untuk meningkatkan tujuan yang ingin saya capai adalah meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik, khususnya pendidik bahasa Inggris yang profesional dan menjadi pendidik yang menyenangkan bagi anak-anak. Bagaimana dengan ukuran keberhasilannya? Jadi kalau Bu Binta sudah mengikuti workshop itu, kira-kira Bu Binta nanti apa yang diharapkan menjadi tolak ukur keberhasilan? Kalau ukur keberhasilan yaitu terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, kemudian atraktif, jadi anak-anak tidak jenuh dan bosan di kelas. Kemudian nilai mereka juga meningkat dari asesmen yang sudah saya lakukan. Jadi pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memicu prestasi untuk aktif gitu ya. Kemudian menurut Bu Binta pendukung apa yang bisa untuk melakukan kegiatan aktivitas pengembangan kehidupan? Mendukung dari segi media, adanya alat-alat yang berkaitan dengan teknologi seperti sound, speaker, kemudian paket data dari anak-anak seperti itu. Kemudian untuk waktunya, jadi kita tadi kan merencanakan untuk mengikuti workshop dan sebagainya. Itu kira-kira Bu Binta merencanakan berapa kali, mungkin dalam sebulan atau dalam berapa bulan sekali, dalam berapa minggu sekali? Untuk workshop atau seminar bahasa Inggris kebetulan saya sudah tergabung dalam komunitas Bahasa Inggris. Ya, komunitas belajar guru bahasa Inggris di Jawa Timur. Jadi setiap saat ada workshop, ada pemberitahuan otomatis. Jadi saya bisa yang paling enggak 1 bulan sekali atau 2 kali itu bisa mengikuti. Bermanfaat sekali. Kalau untuk MGMP 1 bulan sekali di setiap hari Kamis. Mengikuti workshop, kemudian MGMP. Kemudian mungkin ada aktivitas pengembangan lain yang ingin dikembangkan dalam mungkin pembelajaran selanjutnya gitu. Aktivitas pengembangan lain mungkin lebih menarik keaktifan siswa dalam belajar. Jadi anak-anak yang istilahnya kemampuannya low bisa menjadi lebih up dengan adanya
pengelompokan di kelompok-kelompok tertentu. Jadi siswa berdasarkan siswa yang minat gitu ya. siswa yang pinter bisa menarik belajarnya temannya yang low gitu. Berarti ada kayak ada temen yang mampu tutor sebaya gitu. Berarti itu nanti ininya ya tujuannya nanti bisa temennya ini bisa mengajari temennya yang kurang. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya Ukuran keberhasilan untuk tutor sebaya. Jadi dengan adanya tutor sebaya, siswa yang sudah kemampuannya sudah di atas itu bisa menggandeng. Jadi nilai anak-anak yang di bawah KKM nanti ada pengayaan atau remedial ya, ada remedial. Jadi saling menggandeng. Jadi nilainya bisa lebih terangkat dengan adanya tutorial sebaya itu. untuk waktu pelaksanaannya mungkin apakah setiap pembelajaran atau mungkin berapa kali di seminggu, berapa pertemuan kali? Setiap akhir dari materi tersebut. Berarti ada tutor sebaya ini untuk merekap semua materi yang sudah dia pelajari. Itu saja, kita ada yang lain? Sudah. Terima kasih Bu Minta sudah mau sharing, sudah mau bertemu hari ini untuk membahas tentang hasil observasi saat di kelas. Terima kasih Bu Minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.